Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 766. 6 keluarga besar memohon pada Adinata. Bagaimana Miyamoto Kurasuke, seorang ayah, bisa menyaksikan putranya dibacok sampai mati? Dia tidak lagi ragu-ragu, dan terlepas dari apakah dia melanggar aturan keadilan di antara keduanya, dia langsung menembak Adinata. Ledakan! 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 Tembakan pertama Miyamoto Kurasuke mengenai jantung Adinata, namun Adinata tidak terjatuh sama sekali, dia hanya mundur selangkah. Miyamoto Kurasuke menembak lutut Adinata untuk kedua kalinya, mencoba membuat Adinata berlutut di tanah. Sayangnya, Adinata tidak berlutut, melainkan hanya menekuk lututnya. Tembakan ketiga Miyamoto Kurasuke tepat mengenai kepala Adinata. Tubuh Adinata kini telah diperbaiki dengan serum Mirakuru, namun tidak semua bagian tubuhnya tidak bisa dihancurkan, wajahnya juga menjadi titik rawan. Jadi, Adinata menutupi wajahnya dengan satu tangan dan menangkap peluru Kurasuke Miyamoto dengan tangan kosong. Semua orang tercengang. Adinata benar-benar kebal, dia tidak terkalahkan. Tembakan Miyamoto Kurasuke sama sekali tidak menghentikan Adinata. Adinata mengangkat pisaunya dan menebas langsung ke arah Miyamoto Masaki. Booming! Adinata membunuh Masaki Miyamoto dengan satu pukulan. Cara kematian Miyamoto Masaki sama persis dengan cara kematian mantan istrinya. Adinata menggunakan cara ini untuk membunuh Miyamoto Masaki, yang merupakan sedikit penghiburan atas kematian mantan istrinya. Lagi pula, jika Adinata tidak mengirim King Long menyamar, King Long tidak akan berhubungan dengannya untuk mendapatkan obat ajaib keluarga Miyamoto, dan dia tidak akan mati. Di dunia ini, setiap orang sukses telah menginjak-injak mayat dan pengorbanan banyak orang dalam perjalanannya menuju kesuksesan. Tidak terkecuali Adinata. Miyamoto Kurasuke meratap saat melihat putranya meninggal. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemenang pertarungan ini adalah Adinata. Yang tidak mereka duga adalah dia benar-benar memiliki keberanian untuk membunuh Miyamoto. Masaki. Sebenarnya, Adinata bisa saja menghindari nyawanya untuk berdamai dengan keluarga Miyamoto, tapi dia tidak melakukannya. Karena Adinata adalah dewa, siapapun yang melanggarnya akan mati, tidak ada cara kedua. Kemarilah, hancurkan binatang buas Adinata ini sampai mati untukku. Aku tidak peduli jika kamu menggunakan pistol atau meriam, bunuh binatang ini untukku. Miyamoto Masaki memberi perintah, dan sejumlah besar orang yang memegang senjata tiba-tiba keluar dari sasana bela diri. Jika begitu banyak orang menyerang Adinata pada saat yang sama, Adinata pasti akan mati meskipun dia memiliki transformasi serum Mirakuru. Pada saat ini, Nona George berdiri. Miyamoto, kami sepakat pada awalnya bahwa kedua anak itu akan berhadapan satu lawan satu, dan hidup atau mati akan bergantung pada kekuatan mereka. Anda hanya menggunakan pistol untuk membantu putra Anda, dan kamu melanggar peraturan. Sekarang jika putramu kalah, kamu harus membiarkan Adinata dan orang tuanya pergi sesuai kesepakatan. Miyamoto Kurasuke baru saja merasakan kepedihan karena kehilangan putranya. Pada saat ini, dia berada dalam momen yang paling menyedihkan. Terlepas dari rasa hormatnya yang biasa terhadap Miss George, dia berteriak keras, "Yibaga! Bajingan ini membunuhnya di depan aku. Anakku, jika aku tidak membalaskan dendam anakku, maka apakah aku masih seorang manusia?" Luota berdiri dan berteriak. "Lalu mengapa kamu tidak berdiri di sisi Adinata dan memikirkannya? Jika putramu membunuh Adinata, apakah orang tua Adinata sekarang ingin membunuh putramu untuk membalas dendam Adinata? Apakah kamu setuju?" Miyamoto Kurasuke berkata dengan marah. Diam, gadis kecil. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memberiku pelajaran. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membalaskan dendam anakku. Ayo, bunuh binatang buas Adinata ini segera. Tunggu sebentar." Pada saat ini, Presiden Ross, yang memiliki status tertinggi di antara 8 keluarga besar, juga ikut berdiri. Presiden Ross berkata, "Tuan Miyamoto, saya memahami rasa sakit Anda karena kehilangan putra Anda. Namun, pertarungan antara tinju dan kaki serta hidup dan mati telah lama diputuskan oleh kedua junior. Kematian salah satu pihak tidak akan mempengaruhi hasilnya. Seharusnya ada keberatan. Adinata, saya tidak menyangka kamu benar-benar berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Saya melihat kekuatan serum Mirakuru hari ini, yang membuat saya merasa sangat terkejut dan terkejut. Penemuan. Oke, saya tahu keluarga Miyamoto selalu ingin mengembangkan serum yang sempurna. Saya akan menjadi perantara hari ini untuk memediasi konflik antara Anda dan keluarga Miyamoto. Adinata, selama kamu menyerahkan serum Mirakuru untuk aku dan keluarga Miyamoto gunakan, aku bisa meminta Tuan Miyamoto untuk tidak mengejarmu karena membunuh Masaki Miyamoto. Awalnya Adinata kaget kenapa Presiden Ross mau berbicara mewakilinya, ternyata dia ingin mendapatkan serum Mirakuru.
Ibu George juga berkata, Presiden Ross, bagaimana Anda dan keluarga Miyamoto dapat menikmati manfaat seperti itu secara eksklusif? Saya ingin serum Mirakuru juga. Keluarga lain juga telah menyatakan keinginan mereka untuk mendapatkan serum Mirakuru yang dikembangkan oleh Adinata. Pu Shijun berkata, Adinata, meskipun serum Mirakuru tidak dapat membayar dosamu membunuh Cheng Yu, setidaknya itu bisa dianggap sebagai harga bagi putriku yang konyol untuk memohon padamu. Cepat bunuh Mira, serahkan serum Kuru. Jika tidak, kamu akan mati. Menghadapi 6 keluarga besar ini, Adinata tertawa terbahak-bahak. Ihahaha, 6 keluarga sombong ini, bukankah kamu selalu meremehkan keluarga Brahma kita? Bukankah kamu selalu berpikir bahwa keluarga Brahma kita semuanya sampah? Kamu telah menginjak-injak keluarga Brahma kami dan memperlakukan keluarga Brahma kami sebagai budak. Tapi kenapa kalian semua memohon padaku sekarang? Miyamoto Kurasuke berkata dengan marah. Berhenti bicara omong kosong dan serahkan serum Mirakuru dulu. Aku bisa membiarkanmu hidup lebih lama. Adinata mendengus dingin. Kamu ingin serum Mirakuru keluarga Brahmaku? Kamu tidak layak. Adinata dengan tegas menolak kesepakatan itu. Presiden Ross sangat tidak senang. Adinata, jangan berterima kasih. Jika Anda berjanji untuk menyerahkan teknologi serum Mirakuru, saya berjanji kepada Anda bahwa Miyamoto Kurasuke tidak akan membunuh Anda. Tetapi jika kamu keras kepala dan Kurasuke Miyamoto ingin membunuhmu dan orang tuamu, aku tidak akan peduli. Adinata mendengus dingin. Aku, Adinata, tidak pernah bergantung pada orang lain seumur hidupku. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Yah, karena Anda begitu keras kepala, Tuan Miyamoto, tolong balas dendam anak Anda, kata Presiden Ross. Bunuh aku, perintah Miyamoto Kurasuke. Namun, saat Kurasuke Miyamoto memberi perintah, Adinata tiba-tiba mengenakan jubah tembus pandang dan menghilang dalam sekejap. UPS, itu jubah tembus pandang keluarga Smith. Miyamoto Kurasuke panik. Tiba-tiba, orang-orang dari keluarga Miyamoto ini kehilangan targetnya. Semuanya, hati-hati, Adinata kemungkinan besar akan mendekati kita. Datanglah untuk membunuh kami. Park Shengji dengan cepat mengingatkan. Pada saat ini, semua orang di keluarga besar menjadi berhati-hati, terutama Miyamoto Kurasuke, yang dikelilingi oleh bawahannya untuk melindungi. Tentu saja Lota tidak perlu khawatir, dia merasa nyaman di mana dia berada, begitu pula dengan Miss George. Namun, Presiden Ross yang baru saja berkonflik dengan Adinata tidak membutuhkan pengawal untuk maju melindunginya dan duduk dengan tenang sambil minum teh. Hal ini membuat Nona George sangat penasaran. Presiden Ross, Anda baru saja memerintahkan Miyamoto untuk membunuh Adinata. Apakah Anda tidak takut Adinata tidak terlihat dan membunuh Anda saat ini? Dia telah disuntik dengan serum Mirakuru, tetapi ternyata sangat kuat. Oh, Presiden Ross tersenyum dan berkata dengan tenang. Ihaha, memang benar dia Superman, tapi saya juga tidak lemah, Miss George. Bab 767. Yosusu menyuntikkan serum. Dari sikap tenang Presiden Ross, dapat disimpulkan bahwa keluarga Ross layak menjadi kepala dari 8 keluarga besar. Ketika Adinata berada dalam situasi yang menakutkan, Presiden Ross tidak takut dengan serangan diam-diam Adinata, dia pasti mendapat dukungan yang kuat. Pria yang penuh rahasia. Miss George diam-diam berkata dalam hatinya bahwa meskipun kedua keluarga berada di Amerika Serikat yang sama dan sering memiliki hubungan yang baik satu sama lain, Miss George tidak pernah bisa mengetahui kekuatan sebenarnya dari keluarga Ross. Tentu saja keluarga Ross juga tidak mengetahui tentang penelitian rahasia keluarga George. Saat ini, Adinata tidak berpikir untuk menyerang siapapun lagi, tetapi berpikir untuk menyelamatkan orang tuanya. Ketika semua orang takut pada Adinata dan tidak punya waktu untuk mengurus diri mereka sendiri, Adinata mengenakan jubah tembus pandang dan diam-diam mendatangi orang tuanya. Kemudian, dengan desir, dia mengenakan jubah tembus pandang itu secepat mungkin. Orang tua, dan kemudian dengan cepat membawanya pergi. UPS, orang tua Adinata juga hilang. Park Sung-ki berteriak. Dia pasti dibawa pergi oleh Adinata. Di mana dia? Di mana binatang ini? Retak, kresek. Miyamoto Kurasuke memegang senapan mesin dan melepaskan tembakan, namun, tidak mungkin menembak Adinata dengan tembakan tanpa tujuan seperti itu. Presiden Ross berkata, dengan kecepatan dan kekuatan Adinata saat ini, saya yakin dia dapat meninggalkan sasana seni bela diri ini dalam waktu kurang dari 3 detik. Segera setelah Presiden Ross selesai berbicara, dia mendengar beberapa orang yang menjaga pintu aula seni bela diri jatuh ke tanah. Sialan, dia kabur. Bagaimana aku bisa membiarkanmu kabur dengan selamat setelah membunuh anakku? Kamu menyelamatkan orang tuamu, tapi kakak tertuamu masih di sini. Miyamoto Kurasuke mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepala Tian Brahma. Tian Brahma tercengang saat itu juga, tidak menyangka bahwa dia akan terlibat oleh Adinata. Dia segera berlutut dan memohon, Miyamoto-sama, jangan bunuh aku. Adinata melakukan semua ini dan itu tidak ada hubungannya denganku. Lota tersenyum dan berkata, Kurasuke Miyamoto, kamu harus tahu bahwa Tian Brahma dan Adinata tidak berhubungan baik. Jika Adinata benar-benar peduli dengan kehidupan Tian Brahma, dengan kekuatannya saat ini, mengambil 3 orang sekaligus bukanlah apa-apa. Pertanyaan.
Nona George juga sangat tidak setuju dengan Kurasuke Miyamoto yang memukuli Tian Brahma sampai mati. Miyamoto, apakah kamu membunuh Tian Brahma karena kamu ingin Adinata mewarisi keluarga Brahma dan menjadi kepala keluarga Brahma? Jangan lupa, 8 orang kita keluarga besar dipilih oleh Tuhan, dan keluarga Brahma tidak boleh dipisahkan. Miyamoto Kurasuke juga takut dengan kutukan para dewa. Selain itu, Tian Brahma selalu patuh pada Miyamoto Kurasuke dan mendengarkan perintahnya. Jadi, Miyamoto Kurasuke sangat marah sehingga dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan memukul wajah Tian Brahma dengan pistol. Ledakan! Ledakan! Ah! Tian Brahma menjerit kesakitan, dan wajahnya cepat berdarah. Miyamoto Kurasuke meraih kerah Tian Brahma dan berteriak. Sebaiknya kamu membiarkan saudaramu bunuh diri untuk meminta maaf. Jika tidak, jika aku menangkapnya, saudara laki-lakimu dan orang tuamu akan mati. Kemarilah, kirim semua orang segera, tutup semua area terdekat, dan periksa secara menyeluruh setiap kendaraan dan pesawat. Diperintah Miyamoto Kurasuke. Yang lainnya juga merasa sudah waktunya untuk pergi. Ayah, ayo cepat keluar dari sini. Park Sung-ki berkata pada Park Seok-jon. Peu Shijun mengangguk. Iya, Adinata benar-benar beruntung. Kupikir dia akan mati di tangan Miyamoto Masaki hari ini. Tapi aku tidak menyangka. Park Sheng-ji berkata. Jangan khawatir, ayah, saya akan menemukan waktu untuk membunuhnya lagi di masa depan. Dia tidak dapat melarikan diri. Setelah Adinata melarikan diri bersama orang tuanya, sudah terjadi hujan peluru dan kekacauan di luar. Anak buah Adinata, King Long, Dewangga, Ganendra dan lainnya, sudah mulai bekerja dengan orang-orang yang diatur di dekatnya oleh keluarga Miyamoto. Di tempat kejadian, mayat-mayat terus-menerus tergeletak di jalan, dan suara tembakan terus terdengar. Orang-orang dari negara kepulauan terdekat terlalu takut untuk keluar. Kejadian ini pun dengan cepat menyebar di internet, Weibo domestik dan Twitter eksternal menjadi hotspot real-time. Stasiun berita di seluruh dunia juga menyiarkan kejadian ini. Selama kekacauan di luar, Adinata membawa orang tuanya ke pesawat Zephyr 3. Ibu Adinata sangat khawatir dengan situasi Tian Brahma dan bertanya pada Adinata, Xiao Chen, kamu tidak membawa kakak tertuamu keluar, apakah kakak tertuamu akan baik-baik saja? Adinata berkata, jangan khawatir, Tian Brahma selalu berusaha menyenangkan 6 keluarga besar, mereka tidak akan membunuhnya. Ye Zhengnan juga menghibur. 6 keluarga besar membutuhkan boneka, Xiao Tian adalah kandidat yang paling cocok, mereka tidak akan membunuhnya. Yang lebih saya khawatirkan sekarang adalah Xuan Brahma. Anak ini telah melawan 6 keluarga besar, tidak ada kabar sekarang, saya tidak tahu apakah terjadi sesuatu. Adinata berkata, saya telah mengirim orang untuk mencarinya. Dia dan Suzaku adalah orang terbaik di dunia yang tahu cara bersembunyi. Saya yakin tidak akan mudah bagi 6 keluarga besar untuk menemukan mereka. Ye Zhengnan mengangguk. Baiklah, Adinata, apa rencanamu selanjutnya? Adinata berkata, saya akan mengirim Anda kembali ke Tiongkok dulu. Di wilayah kami di Tiongkok, keluarga Miyamoto dan keluarga Peu tidak berani main-main, jadi Anda bisa lebih aman. Selain itu, ini saatnya aku menyelesaikan masalah dengan Park Sung-ki. 2 hari kemudian, di lokasi pembangunan dekat Tian Muli. Larut malam, seorang wanita dengan rambut acak-acakan, keringat di sekujur tubuhnya, dan kaki panjang berjalan ke arah Adinata dengan dominan. Wanita ini terlihat seperti hantu wanita, tapi juga seperti dewi perang wanita. Ledakan. Ketika wanita itu melihat Adinata, dia langsung berlutut di tanah. Tuan. Wanita ini tidak lain adalah Yao Susu. Saat ini, Yao Susu bukan lagi gadis kecil rapuh yang bergantung pada belas kasihan orang lain, melainkan seorang wanita super yang disuntik serum Mirakuru. Setelah disuntik serum Mirakuru, Yao Susu juga bertambah tinggi seperti Adinata, dan kakinya menjadi lebih ramping. Ini adalah kelebihannya sejak awal, namun kini, sosoknya menjadi semakin menawan. Adinata memandang Yao Susu dan berkata, saya sekarang memerintahkan Anda pergi ke kerajaan Han untuk membunuh Park Sheng-ji. Anda adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki kesempatan untuk dekat dengannya. Jangan lupa bahwa Anda pernah berniat menyakitiku. Satu-satunya alasan kamu masih hidup sekarang adalah karena aku memintamu untuk membunuh Park Sheng-ki. Dr. Liang telah menyuntikkan racun ke dalam tubuh Anda. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu, Anda akhirnya akan mati. Jika kamu benar-benar mati, aku berharap untuk memberitahu nenekmu di bawah bahwa aku memberimu kesempatan setelah kematianmu. Mata Yao Susu tegas. Setelah pelatihan Dewangga selama periode ini, dia telah benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Tuan, jangan khawatir, Susu pasti akan mendapatkan kembali kepala Park Sheng-ji. Baiklah, silakan. Ingat, ketika kamu sampai di negeri dingin, pastikan untuk tidak memperlihatkan kemampuanmu dan terus memainkan peran wanita lemah itu. Park Sheng-ji memiliki banyak mata dan telinga dan pasti akan menemukanmu dan memanggilmu di sana. Dewangga seharusnya membiarkanmu menonton, pahlawan, Zhang Yimou. Kamu memainkan peran Jet Li. Kamu paling dekat dengannya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Dengan tingkat pertahanan keluarga Peu, kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan kedua. Bab 768. Bantuan Xiaozong.
Tahu betul bahwa jika dia tidak bisa membunuh Park Sung-ki, dia tidak akan bisa bertahan. Entah itu untuk perlindungan diri atau balas dendam, dia harus melakukannya. Ya Tuan. Setelah Yosusu selesai berbicara, dia pergi dan memulai perjalanan ke negeri Han. Adinata juga mengangkat telepon dan menelepon Han Xiaozong. Hei, Tian Brahmashen, sudah lama sekali. Kudengar kamu meraih kemenangan besar di sasana bela diri negara pulau itu. Kamu tidak hanya membunuh Miyamoto Masaki, tapi kamu juga melarikan diri dengan orang tuamu yang utuh. Kamu layak menjadi generasi dewa baru kita. 6 keluarga besar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Hehe. Han Xiaozong berkata sambil tersenyum. Adinata tampak serius. Ya Han Xiaozong, istriku masih bersamamu. Aku tahu kamu ingin aku membantumu menyelesaikan operasi penggantian otak. Buatlah janji bertemu. Aku dapat membantumu sekarang. Yang paling dikhawatirkan Adinata saat ini adalah Anastasia. Setiap malam, Adinata akan khawatir dan merindukan Anastasia. Dia bertanya-tanya apakah dia akan diintimidasi di tangan Han Xiaozong. Oleh karena itu, Adinata harus memenuhi keinginan Han Xiaozong dan menyelamatkan Anastasia terlebih dahulu. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, "Ya aku sudah lama menunggumu, Tian Brahmashen, aku akan mengirimkanmu alamat, kemarilah, hehe, tapi aku ingin mengingatkanmu, jangan berpikiran jahat, hanya kamu yang diizinkan untuk datang." Adinata berkata, saya tidak perlu membawa bawahan saya seperti King Long, tetapi saya harus membawa peneliti, bukan? Meskipun saya bisa memprediksi, terobosan teknis yang sebenarnya masih perlu diselesaikan oleh para ilmuwan itu. Han Xiaozong tersenyum dan menjawab, saya memiliki banyak peneliti teknologi penggantian otak di sini. Tim saya telah terbentuk selama beberapa dekade dan jauh lebih baik daripada sekelompok pengecut yang Anda miliki. Saya meminta Anda untuk datang sendiri. Anda datang sendiri, jika Anda berani mempermainkanku. Hehe, kamu tahu apa yang akan aku lakukan pada istrimu. Anastasia, wanita ini, meskipun dia mengenakan mantel berbunga-bunga seperti seorang wanita tua di pedesaan, sangat cantik hingga membuat orang ngiler. Aku tidak sabar untuk melihatnya setiap hari. Adinata berkata dengan marah, sudah cukup. Kamu bajingan. Aku akan pergi sendiri, dan aku akan menyetujui semua permintaanmu. Aku hanya punya satu permintaan, jangan sakiti Anastasia. Jangan sentuh rambutnya. Jika kamu berani membangkang, bukan hanya teknologi penggantian otakmu yang akan gagal, aku juga akan menghancurkan tubuhmu sedikit demi sedikit. Kamu harus tahu bahwa aku telah berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Han Xiaozong berkata, tidak masalah, kalau begitu aku akan menunggumu. Hehe. Pada saat yang sama, di negara Han, di lantai paling atas sebuah gedung bertingkat tinggi yang makmur. Bangunan ini adalah tempat tinggal keluarga Peu. Disebut Istana Hera oleh keluarga Peu, dekorasi interiornya sangat makmur, bisa dikatakan sebagai bangunan tempat tinggal paling makmur di Asia. Tentu saja, dari luar tidak terlihat ajaib, dan orang luar dilarang masuk, bahkan drone pun tidak diperbolehkan terbang di dekatnya. Saat ini, di ruang tamu yang ramai di lantai paling atas, ada dua pria yang duduk di sofa di depan api unggun, meminum anggur merah termahal di dunia dan menghisap rokok kecantikan spesial keluarga Peu. Kedua pria tersebut adalah Park Sung-ki dan Clay George. Setelah pemisahan negara pulau, keluarga Park secara khusus mengundang George dan putranya untuk mengunjungi keluarga Park. Mengetahui bahwa Miss George juga menyukai kecantikan, Park Seok-jeon berjanji kepadanya bahwa dia akan memberinya serangkaian perawatan yang akan membuat perawatannya yang 2 tahun lebih muda, yang membuat Miss George terkesan. Bang bang bang. Kembang api ada di mana-mana di luar, dan sangat cemerlang. Tentu saja, warga negara Han tidak akan tahu bahwa kembang api ini dinyalakan untuk menyambut George dan ibunya. Park Sheng-ji memegang gelas anggur dan melihat kembang api yang indah di luar jendela melalui jendela kaca dari lantai ke langit-langit. Dia tersenyum pada Clay George. Ini benar-benar konyol. Beberapa keluarga besar kami telah bergabung untuk membunuh seorang anak laki-laki dari sebuah keluarga yang kesepian, bahkan gagal berulang kali, dan bahkan membiarkannya benar-benar mengembangkan serum Mirakuru, membuatnya semakin sulit untuk membunuhnya di masa depan. Tuan George, menurut Anda dari mana serum Mirakuru-nya berasal? Bahkan keluarga Miyamoto, yang telah melakukan penelitian selama beberapa dekade, akan membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk berhasil mengembangkannya. Mengapa dia bisa melakukannya terlebih dahulu? Clay George menyesap anggur merah dan mencibir. IHMPH, bagaimana saya tahu? Di antara 8 keluarga besar, satu-satunya yang secara teknis dapat melampaui keluarga Miyamoto adalah keluarga Ross dan keluarga kami. Mungkinkah? Apakah Presiden Ross membuatkannya untuk Adinata? Maka dia tidak akan memintanya tanpa malu-malu. Park Sheng-ji mengerutkan kening, masih bertanya-tanya bagaimana Adinata memperoleh teknologi canggih seperti itu. Park Sheng-ji berkata, singkatnya, Adinata menjadi semakin mengancam. Orang ini harus disingkirkan sesegera mungkin, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Saya ingat beberapa waktu lalu, Adinata dan Jelita menikah. Di saat itu, Tuan George, kakakku, dan Masaki Miyamoto pergi ke pesta pernikahan untuk menonton leluconnya. Sekarang, 2 dari 3 orang sudah mati.
Apakah kamu tidak khawatir orang berikutnya akan berurusan denganmu? Park Sheng-ji berharap Clay George juga merasakan krisis, memenangkan hatinya, dan menyingkirkan Adinata bersama-sama. Karena keluarga George sangat kuat, dengan bantuannya, akan sangat mudah untuk membunuh Adinata. Tanpa diduga, Clay George tertawa terbahak-bahak. Ihaha, Adinata ingin membunuhku? Beraninya dia. Dalam kata-kata Clay George, dia tidak percaya Adinata berani membunuhnya. Faktanya, Park Sung-ki juga mengetahui bahwa Adinata kemungkinan besar tidak akan membunuh Clay George, karena Clay George tidak menganiaya Adinata sedalam yang dilakukan Miyamoto Masaki dan Park Sung-woo. Clay George tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang menghina jelita, dan dia tidak berpikir untuk membunuh Adinata. Selain itu, ibu Clay George telah berbicara mewakili Adinata, dan Adinata tidak mungkin membunuh putranya. Park Sheng-ji merasa tidak senang dan tiba-tiba tertawa. Ihahaha, benar. Ibumu dan Adinata memiliki hubungan yang begitu dekat. Menurutku dengan hubungan pribadi antara Miss George dan Adinata, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Bentak. Mendengar ini, Clay George tiba-tiba melemparkan gelas anggur merah di tangannya ke tanah. Dia memandang Park Sheng-ji dengan marah dan berkata dengan marah, Park Sheng-ji, jangan mengandalkan fakta bahwa ini adalah keluarga Park Anda. Saya tidak berani menyentuh wilayahmu. Jika kamu berani mengatakan sesuatu yang menghina ibuku lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Park Sung-ki masih lebih berani daripada Park Sung-woo. Dan dalam situasi saat ini, jika Clay George tidak terseret ke dalam air, keluarga Park dan keluarga Miyamoto sendiri mungkin tidak dapat menghadapi Adinata. Park Sung-ki tidak panik dan terus membuat kesal pihak lain. Nona George sangat dihormati dan saya selalu menghormatinya. Bagaimana dia bisa menghinanya dengan kata-kata? Clay, apa kamu benar-benar tidak tahu kalau Miss George dan Adinata berselingkuh? Mereka sudah berciuman di dunia maya. Hanya masalah waktu sebelum mereka tidur di dunia nyata. Adinata, anak laki-laki ini, paling menyukai wanita tua. Istrinya Cynthia Yandra dan saudara perempuanku PU-nya jauh lebih tua darinya. Miss George masih memiliki pesona dan lebih menarik bagi Adinata. Ledakan. Brengsek, aku akan membunuhmu. Clay George menjadi gila dan memukuli Park Sung-ki dengan keras. Bab 769. Mau tukar otak sama siapa? Ledakan. Ledakan. Clay George meninju Park Sheng-ji hingga sudut mulut Park Sheng-ji berdarah dengan beberapa pukulan, dan berteriak dengan marah. Park Sheng-ji, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memprovokasi keluarga George kami. Park Sheng-ji tidak melawan, berbaring di lantai, masih berteriak. Clay George, apa yang saya katakan adalah kebenaran, hanya saja kamu tidak berani menerima kebenaran. Dalam permainan dunia maya, lebih dari satu orang melihat ibumu dan Adinata berciuman. Banyak orang di 8 keluarga besar mengetahuinya. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa menghentikan fakta ini. Hadapilah, Clay George. Clay George mencengkeram pakaian Park Sheng-ji begitu keras hingga urat nadinya keluar. Kata-kata Park Sheng-ji sangat melukai harga dirinya. Namun, apa yang dikatakan Park Sheng-ji benar, dia sudah memperhatikan bahwa ibunya dan Adinata memiliki hubungan yang tidak biasa, tapi dia tidak mau mempercayainya. Clay George melepaskan Park Sheng-ji dan berteriak, Adinata, dasar binatang kecil, kamu berani merayu ibuku dan ingin menjadi ayah tiriku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Park Sheng-ji tersenyum jahat, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, lalu berdiri, menepuk bahu Clay George, dan berkata, Clay, Adinata mempermalukanmu seperti ini, jika kamu tidak memperlakukannya seperti itu seorang manusia, akan sangat tidak jantan jika membalasnya dengan tubuhnya sendiri. Clay George menoleh ke arah Park Sheng-ki. Apa maksudmu? Park Sheng-ji berkata, Adinata memiliki seorang istri bernama Jelita. Wanita ini sembrono dan sia-sia. Dia telah berselingkuh dalam pernikahannya sebelumnya dan mengkhianati Adinata. Sekarang Adinata baru saja menikah dengan Jelita, dan semua orang tahu bahwa jika Anda tampil di depan Jelita, dengan identitas, penampilan, dan bakat Brother George, saya yakin wanita jalang itu akan mengambil inisiatif tanpa Brother George melakukan apapun. Tongkat, istri Adinata berinisiatif untuk berlari ke pelukan Kak George. Bukankah ini melegakan? Hahaha. Park Sheng-ji sebenarnya meminta Clay George untuk berhubungan dengan Jelita untuk mempermalukan Adinata. Faktanya, Clay George selalu bersikap acuh tak acuh terhadap Jelita, meskipun Miyamoto Masaki dan Park Cheng-yu sama-sama menganggapnya sebagai kecantikan setingkat dewi. Jelita bukanlah tipe Clay George. Namun, kini Clay George sangat marah pada Adinata dan ingin membalas dendam padanya. Dia tidak peduli apakah dia menyukainya atau tidak. Baiklah, Adinata, kamu bajingan, jika kamu berani mencium ibuku, aku akan tidur dengan istrimu. Clay George mengambil keputusan. Park Sheng-ji tersenyum jahat dan akhirnya menarik Clay George ke dalam air. Selama Clay George dan Adinata bertarung satu sama lain, keseimbangan kemenangan dalam permainan ini akan condong ke pihak mereka. Jixi, sebuah desa pegunungan. Suatu pagi, cuaca berkabut dan dingin, dan seekor anjing kuning besar mati kedinginan di desa.
Adinata menginjak jalan tanah yang tidak rata selangkah demi selangkah dan berjalan ke sebuah rumah. Saat ini, seorang pria berwajah muram dan berwajah menakutkan telah lama menunggunya. Orang ini tidak lain adalah Han Xiaozong. Kakeke. Seekor ayam berkokok memecah ketentraman desa. Ketika Han Xiaozong melihat Adinata, dia tersenyum dan berkata, "Itian Brahmashen, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Kamu menjadi lebih tinggi dan lebih kuat. Tampaknya perkembangan dari serum Mirakuru sangat sukses. Kamu bisa mempersingkat penelitian yang harus diselesaikan oleh keluarga PU di negara bagian Han dalam 10 tahun menjadi 1 bulan. Kamu layak mendapatkan bantuanku, Tian Brahmashen." Haha. Ketika Adinata melihat Han Xiaozong, dia ingin memukulinya sampai mati dan berkata dengan marah, "Han Xiaozong, kamu tahu bahwa aku adalah dewa, tetapi kamu masih berani menangkap istriku. Apakah kamu tidak takut mati?" Han Xiaozong tersenyum dan berkata, "Ya hanya karena aku tahu kamu adalah dewa maka aku ingin menangkap Anastasia. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu, dewa sepertimu, merendahkan diri melakukan sesuatu untukku? Juga, Adinata, jangan marah saat melihatku. Jika kamu ingin marah, akulah yang harus marah. Setidaknya istrimu selamat, tetapi istriku mati di tanganmu. Olehmu sendiri dari..." Adinata mendengus dingin, ini salahmu sendiri. Jika istrimu tidak merasuki istriku Cynthia Yandra, dia tidak akan mati. Tahukah kamu apa yang dia lakukan pada Cynthia Yandra? Setelah dia merasuki Cynthia Yandra, dia membunuh orang yang tidak bersalah. Istriku hampir menjadi pembunuh." Han Xiaozong berkata dengan acuh tak acuh, Saya baru saja membunuh beberapa orang, apa yang diributkan? Sebagai anggota dari 8 keluarga besar, jika Anda takut akan hal ini, itu akan sangat memalukan. Dia tidak memanfaatkan Qin. Bagaimana Anda bisa menuduhku menggunakan tubuh indahmu untuk tidur dengan pria lain? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Adinata menjadi sangat marah. Han Xiaozong mengulurkan tangannya. Baiklah, Tian Brahmashen, saya tidak ingin membicarakan masa lalu lagi. Sekarang, saya hanya ingin berbicara tentang operasi penggantian otak. Adinata berkata, pergi ke operasi penggantian otak pamanmu. Aku ingin bertemu Anastasia dulu. Adinata tidak sabar. Dia sudah lama tidak bertemu Anastasia dan sangat merindukannya. Dia tidak sabar untuk berjalan kembali ke rumah. Namun, Han Xiaozong berkata, Adinata, sebaiknya kamu tidak masuk. Saya telah melakukan pengenalan wajah di pintu. Jika kamu berani masuk, seluruh rumah akan meledak dan Anastasia akan mati. Jangan salahkan aku." Adinata mengepalkan tangannya dengan marah. Han Xiaozong, kamu mencari kematian." Han Xiaozong berkata, Saya juga melindungi diri saya sendiri. Selama Anda membantu saya dengan operasi penggantian otak, saya secara alami akan menyatukan Anda kembali dengan istri Anda. Bang-bang. Saat ini, Anastasia, yang berada di dalam rumah, menepuk jendela dan berteriak kepada Adinata dari dalam rumah, Suamiku. Melalui kaca buram, Adinata samar-samar melihat wajah Anastasia pada saat ini, hati Adinata hancur. Istrinya dikurung di tempat yang sederhana, tetapi Adinata tidak bisa menyelamatkannya. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Anastasia, tunggu aku akan menyelamatkanmu. Adinata berteriak kepada Anastasia. Mata Anastasia berkaca-kaca dan dia terus menganggukkan kepalanya. Setelah melihat Adinata, hati Anastasia benar-benar mendidih. Han Xiaozong berkata, Tian Brahmashen, ayo pergi dan temui tim peneliti saya. Bantu saya menyelesaikan operasi penggantian otak sesegera mungkin dan bersatu kembali dengan istri Anda sesegera mungkin. Jangan khawatir, saya menepati kata-kata dan kemauan saya jangan biarkan istrimu sesuatu terjadi. Adinata sangat pasif sekarang. Dia hanya memperkirakan bahwa dia tidak memiliki cara untuk bersaing dengan Han Xiaozong sekarang, jadi dia hanya bisa membantunya terlebih dahulu. Jadi, Adinata mengikuti Han Xiaozong mendaki gunung, tempat tim penelitinya bersembunyi. Di kuil Tao yang tersembunyi, Adinata bertemu dengan tim peneliti Han Xiaozong. Temui tuannya. Ketika semua orang melihat Han Xiaozong, mereka semua berlutut untuk menyambutnya. Han Xiaozong menangkupkan tangannya di belakang punggungnya, mengangguk dengan penuh gaya, dan berkata, Baiklah. Mari kita semua memberi penghormatan kepada dewa ya kita. Temui Tian Brahmashen. Semua orang membungkuk pada Adinata lagi. Setelah mereka berdua semakin dekat, mereka duduk sebentar, dan seorang pelayan kuning tampan menyajikan teh dan makanan ringan untuk mereka. Tunjukkan semua informasi yang relevan tentang teknologi penggantian otak kepada Tian Brahmashen, perintah Han Xiaozong. Ya, segera, seseorang menaruh semua informasi di depan Adinata. Namun, Adinata tidak terburu-buru mempelajari hal-hal ini. Adinata memandang Han Xiaozong dan bertanya, sebelum saya membantu Anda mempelajari operasi penggantian otak, saya ingin tahu lebih banyak, jika Anda memiliki teknologi penggantian otak, dengan siapa Anda ingin mengganti otak Anda? Bab 770. Hentikan jelita. Han Xiaozong telah terobsesi dengan teknologi pengubah otak selama bertahun-tahun dan ingin mengambil alih tubuh orang lain, seperti beberapa orang Amerika kulit putih yang sangat kaya.
Adinata percaya bahwa Han Xiaozong sudah memikirkan orang yang dituju. Adinata ingin tahu siapa orang ini dan apakah dia mengenalnya. Han Xiaozong menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum. Kenapa? Tian Brahmasyen khawatir aku akan bertukar otak denganmu? Adinata juga mengambil cangkir tehnya dengan tidak hati-hati dan menyesapnya. Dia tahu bahwa teh itu tidak beracun dan itu juga biluocun terbaik. Adinata tersenyum tenang dan berkata, saya adalah dewa. Saya dapat memprediksi hal-hal yang belum terjadi. Apa peluang Anda untuk menyerang saya? Hahaha. Han Xiaozong tersenyum, itu benar. Aku juga tidak tertarik padamu. Padahal tubuhmu sudah menjadi yang terkuat di dunia. Saya tidak memiliki persyaratan yang tinggi terhadap kondisi fisik orang lain. Saya lebih peduli dengan identitas orang lain. Saya dapat memberitahu Anda bahwa target saya adalah orang kulit putih yang sangat berkuasa di dunia dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Apakah Anda lega? Adinata berpikir sejenak dan langsung bertanya, apakah itu Presiden Ross? Han Xiaozong mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari dewa, saya langsung menebaknya. Ya, itu Baron Ross. Keluarga Ross adalah kepala dari 8 keluarga besar. Berbagai bidang penelitiannya termasuk yang terbaik di dunia. Saya tidak tahu seberapa kuatnya. Selama aku menggantikannya, aku akan menjadi orang nomor 1 di dunia. Adinata, selama kamu dan aku bergabung dan kamu membantuku menyelesaikan teknologi pengubah otak dan menyingkirkan Baron Ross, dunia mulai sekarang akan menjadi milikmu dan aku. Keluarga Ross selalu meremehkan keluarga Brahma Mu dan kami orang Asia. Kamu tidak perlu merasa kasihan padanya. Adinata memikirkan hal-hal yang terjadi di masa lalu, mulai dari upaya keluarga Pu untuk mengusir keluarga Brahma di pertemuan 8 keluarga besar, hingga kematian kakeknya, hingga saat ini, Presiden Ross menggunakan Mirakuru serumnya terancam. Kehidupan Adinata. Adinata sudah sangat tidak puas dengan keluarga Ross. Adinata mengangguk dan berkata, oke, jika itu dia, aku bisa menerimanya. Jika Han Xiaozong memilih Miss George, Adinata tidak akan setuju. Bagaimanapun, Miss George telah membantunya beberapa kali. Dalam beberapa hari berikutnya, Adinata tinggal di gunung, tinggal bersama peneliti lain, dan bekerja sama untuk menerobos teknologi yang mengubah otak. Tiba-tiba suatu hari, Han Xiaozong tiba-tiba menerima telepon. Ada apa? Han Xiaozong melirik panggilan itu dan menemukan bahwa itu adalah bawahannya di Aurous Halls. Bawahannya berkata, Tuan, Clay George datang ke Aurous Halls setelah meninggalkan negeri Han. Han Xiaozong segera menjadi gugup. Apa yang orang ini lakukan di Aurous Halls? Apakah dia ingin menyakiti putra Adinata? Han Xiaozong memiliki semua informasi. Dia tahu bahwa istri dan anak-anak Adinata semuanya ada di Aurous Halls. Sekarang Adinata membantu Han Xiaozong menerobos teknologi yang mengubah otak. Dia tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada keluarga Adinata. Jika tidak, Adinata akan terganggu. Bawahan itu menjawab, tidak, dia tidak menyerang siapapun, tetapi dia telah mendekati istri Adinata di Aurous Halls, jelita akhir-akhir ini, dan telah membuat janji selama beberapa hari berturut-turut. Saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya ingin melaporkannya kepada Master. Han Xiaozong mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, apa yang dilakukan Clay George ini dengan jelita? Mungkinkah dia juga ingin menggunakan jelita untuk mempermalukan Adinata? Han Xiaozong tahu bahwa jelita, seorang wanita, tidak dapat menahan godaan. Sebelumnya, dia dapat dengan mudah berhubungan dengan pria kaya generasi kedua yang hanya memiliki beberapa miliar aset. Sekarang, ketika dia bertemu dengan orang terkemuka seperti Clay George, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan keberadaan seperti pangeran. Han Xiaozong berkata, tidak, kita tidak bisa membiarkan anak ini Clay George berhasil. Adinata sedang bekerja keras dalam penelitian di sini. Jika dia tahu istrinya tidur dengan pria lain di luar, dia pasti akan marah sampai mati. Ketika saat waktunya tiba, saya pasti akan menyelesaikan masalah dengan Clay George, dan proses di pihak saya akan tertunda. Dengarkan aku dan kirim beberapa orang untuk membunuh Clay George. Orang-orang itu sedikit panik. Bunuh Clay George? Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Tuan, Han Xiaozong berkata dengan marah. Membunuh Clay George? Apa-apaan ini? Aku akan segera menjadi penguasa dunia. Dan Miss George memiliki lebih dari 1 putra. Bunuh bajingan yang menunda urusan pentingku ini. Bunuh saja dia. Pria? Iya. Beberapa jam kemudian, bawahannya menelepon lagi sambil menangis. Ini tidak baik, Tuan. Semua pembunuh yang saya kirim dibunuh oleh Clay George. Tuan, pengawalnya juga. Sangat ketat, dan ada banyak teknologi hitam yang kami belum pernah melihat sebelumnya, yang sangat sulit untuk dihadapi. Han Xiaozong mengertakkan gigi, itu memang keluarga kedua setelah keluarga Ross, dan beberapa metodenya cukup ampuh. Tampaknya kecuali saya mengambil tindakan secara pribadi, para prajurit dan jenderal kecil ini tidak akan mampu membunuh Clay George. Rangkaian mantra jahat Han Xiaozong tidak menyebar ke dunia luar, bawahannya hanya menggores permukaan paling banyak dan bukan tandingan Clay George. Namun, meskipun Han Xiaozong mengambil tindakan untuk memastikan tidak ada yang salah dan menyingkirkan Clay George, dia khawatir jika dia pergi, Adinata pasti akan mengetahuinya jika dia membuat prediksi.
Bagaimana jika Adinata memikirkan cara untuk menyelamatkan Anastasia saat Han Xiaozong pergi? Tidak, Adinata terlalu kuat. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Aku harus mengawasinya di sini. Tetapi jika Aurous Halls tidak menyelesaikannya, bagaimana jika wanita jelita itu benar-benar selingkuh lagi? Setelah memikirkannya, Han Xiaozong tiba-tiba memikirkan solusinya. Hei, aku memilikinya. Han Xiaozong merasa metode ini pasti akan membantu Adinata memecahkan dilema ini. Jadi Han Xiaozong berjalan menuruni gunung dan kembali ke rumah kayu tempat tinggal Anastasia. Begitu dia membuka pintu, Anastasia melihat Han Xiaozong dan buru-buru berjalan mendekat dan bertanya, "Bagaimana kabar suamiku? Apakah dia baik-baik saja?" Han Xiaozong berkata, "Melihat betapa gugupnya kamu, mengapa kamu begitu peduli dengan suamimu? Jangan khawatir, dia sangat baik. Saya sudah memintanya. Jadi bagaimana saya bisa memperlakukannya dengan buruk?" Anastasia merasa lega, lalu berkata kepada Han Xiaozong, Tuan Han, tolong izinkan saya keluar untuk menemui suami saya. Saya sangat merindukannya, dan saya akan mati lemas di sini." Han Xiaozong bertanya, "Oh, apakah kamu bosan?" Anastasia berkata dengan marah, Tentu saja membosankan sendirian, dan kamu tidak mengizinkan aku menyentuh ponselku, dan bahkan tidak ada orang yang bisa diajak bicara." Han Xiaozong tersenyum dan berkata, Anda ingin mencari seseorang untuk diajak bicara dan mencari udara segar. Saya dapat memenuhi keinginan Anda. Bagaimana kalau berkencan dan mengobrol dengan Clay George, pemuda tampan dari keluarga George?" Anastasia mundur selangkah dengan gugup. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mendedikasikanku pada Clay George?" Han Xiaozong, kamu bajingan dengan wajah manusia dan hati binatang. Kamu berani melakukan ini? Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu.